Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia Pusat telah membuat video dakwah seri pertama. Insya Allah, apa yang kami lakukan mendapat rahmat dan ridho dari Allah serta bermanfaat untuk umat. Permohonan maaf kami manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Insya Allah ini menjadi pelajaran bagi kami untuk melanjutkan seri-seri selanjutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hari ini kita masih mengalami masa krisis COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dari muka bumi sesegera mungkin. Tapi kita banyak pelajaran, banyak mau'izah dan juga banyak hikmah yang kita peroleh dari adanya wabah virus corona yang dimulai sejak akhir tahun 2019 sampai sekarang bulan Juni 2020 kita masih melihat adanya angka yang tinggi untuk penyebaran COVID-19 ini di seluruh pelosok Indonesia. Walaupun demikian, kita juga sudah merencanakan untuk bagaimana bisa berdamai dengan corona, virus corona di masa yang akan datang, untuk siap hidup seperti sedia kala, tetapi dengan adanya pedoman-pedoman baru untuk pelaksanaan kegiatan sehari-hari, baik kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan juga kesehatan. Semua akan berubah di masa yang akan datang. Nah, bagaimana kita mempersiapkan keluarga, sanak famili, anggota masyarakat, dan bahkan warga negara Indonesia dan warga dunia semua untuk mempersiapkan di masa COVID ini agar selamat, sehat walafiat, dan juga bisa berkreasi, berinovasi. Kita dalam ajaran Islam, kita percaya bahwa Allah yang menciptakan virus dan Allah punya hikmah besar kepada manusia bahwa virus ini berkembang atau disebarkan di momen sekarang ini, di masa kita sudah menikmati era revolusi industri 4.0. Nah, ini hikmahnya adalah bahwa kita dengan penggunaan internet, IT yang sudah kita kuasai, sudah menyebar di seluruh dunia, bahkan kita harus waspada selalu dengan lingkungan dan jangan terlena dengan alat-alat canggih itu. Capaian-capaian yang rasional dari ilmiah, semua ini adalah harus dibarengi dengan pertama kesehatan diri, yang kedua makanan yang halal, yang ketiga komunikasi harus terjaga dengan baik dan secara islami ketika kita bergaul di tengah masyarakat. Jadi kita sudah harus melupakan cipika-cipiki. Wah, itu sekarang hukumnya haram, bahkan bisa didenda karena bisa dituduh menyebarkan penyakit. Nah, jadi ini kehidupan baru yang kita alami. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sadaqallahul azim. Arti dari ayat ini adalah Allah menciptakan manusia dalam keadaan kerisauan, dalam keadaan kegalauan, dalam keadaan bahaya terus-menerus. Ya, jadi itulah hikmah bahwa kita tidak boleh lengah, tidak boleh cukup dengan ilmu kita yang ada sekarang, ilmu agama, ilmu kesehatan, ilmu ekonomi, ilmu pendidikan, ilmu psikologi, ilmu kesehatan, semua tidak bisa kita stop sampai di sini saja. Harus kita tingkatkan wawasan karena manusia ini
di muka bumi ini memang akan ada selalu masalah, akan ada selalu krisis. Di masa lalu ada terorisme, radikalisme. Sekarang ternyata virus yang musuhnya ini tidak terlihat. Ya, jadi kita harus melaksanakan upaya-upaya demi ketahanan keluarga kita. Ketahanan keluarga kita di masa pandemi COVID-19 ini adalah pertama, harus kita menjalankan protokol kesehatan. Ya, cuci tangan, makanan halal, berinteraksi dengan sesama, menjaga jarak, ada tabir, pakai masker dan lain-lain, itu semua protokol kesehatan. Itu wajib hukumnya. Nah, sekarang untuk ketahanan keluarga kita, maka kita pilihkan makanan yang sehat, yang bergizi. Tidak mesti mahal, tetapi kita jamin bahwa keluarga kita bisa sehat, tercapai semua kebutuhan gizi tubuh kita. Dan yang berikutnya adalah kita harus menambah wawasan keagamaan, khususnya fikih krisis COVID ini ternyata sudah berkembang. Majelis Ulama Indonesia sudah banyak fatwanya di masa ini, bahkan juga panduan-panduan dari Kementerian Kesehatan, Kementerian Agama, dan juga pemerintah Republik Indonesia juga sudah banyak. Maka itu semua kita baca, kita lakukan, kita jalankan. Jadi ketahanan keluarga kita akan menjadi tangguh apabila kita memahami secara hukum Islam bagaimana kita menanganinya. Misalnya melakukan sholat tidak lagi di masjid, tetapi kita harus di rumah saja, dan juga menjaga jarak antar jemaah. Kemudian sholat Jumat juga dahulu kita dengar bahwa tidak dilarang sama sekali, tidak boleh ada sholat Jumat karena akan berkumpul orang banyak. Sekarang kita sudah mulai pembahasan bahwa bagaimana nanti di zaman new normal life kita bisa melaksanakan sholat Jumat dengan menjaga jarak, dengan ada khatib dan imamnya. Nah, inilah yang kita harus perbaharui terus-menerus. Bagaimana kita sholat Idul Fitri yang baru lalu kita laksanakan, ternyata kita sholat di rumah, kepala keluarga yakni ayah atau suami melaksanakan sholat, ya, imam dan khatib. Anggota keluarga yang lain berbagi tugas, ada anak laki-laki bisa qamat, bisa membaca takbiran Id. Kita yang perempuan juga melaksanakan tugas-tugas kita. Ini sangat indah sekali. Jadi keluarga kita tetap solid, menjaga kebersamaan dan juga keharmonisan. Jangan ada di masa pandemi COVID ini justru renggang satu sama lain hubungan kekeluargaan. Jangan silaturahim berkurang, dan juga jangan bahkan muncul krisis. Ada pelecehan seksual di dalam rumah itu meningkat menurut informasi. Juga perceraian juga meningkat karena anggota keluarga tidak sabar, ya, khususnya ibu bapak ini tidak sabar menanggapi tekanan ekonomi yang ada di dalam keluarga. Nah, ini semua tentu tidak diharapkan. Ketahanan keluarga kita harus dinomorsatukan karena inilah yang akan menjaga bangsa Indonesia dari semua masalah dan menjadi motivasi untuk membangun negeri ini di masa setelah krisis. Jadi di masa setelah krisis kita akan bangkit, membangun ekonomi, dunia pendidikan akan kembali lancar, tetapi dengan adanya transformasi. Penting sekali hikmah yang kita peroleh dari masa pandemi COVID ini adalah adanya transformasi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Shadaqallahul azim. Jadi kita harus berubah, bertransformasi, berkreasi dan berinovasi menghadapi masa depan yang cerah insyaallah, tetapi kita menyelesaikan satu persatu permasalahan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Semangat selalu, kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi ini cepat selesai, dan kita bersyukur atas karunia yang sangat banyak, karunia Indonesia yang subur, karunia masyarakat yang ramah, karunia iman yang kuat, karunia
kenikmatan lainnya yang sangat banyak di bumi Indonesia ini. Itu patut disyukuri. Keluarga kita menjadi kuat, menjadi solid dan juga harmonis, bahagia. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Maka Al-Quran juga mengatakan, Allah berfirman, Ku anfusakum wa ahlikum nar. Ini adalah cara menjaga keluarga kita. Jauhi segala yang negatif yang bisa menjerumuskan anggota keluarga kepada api neraka. Pasti himbauan-himbauan yang positif, nasihat-nasihat yang mencerahkan dan memperkuat iman itu yang diperlukan oleh anggota keluarga dan juga masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhai semua langkah dan upaya kita. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Sekian, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera ibu-ibu sekalian yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa sampai hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat umur panjang. Padahal kita semua sekarang dalam situasi krisis wabah pandemi COVID yang tidak hanya melanda Indonesia, tapi secara global melanda negara-negara di seluruh dunia. Yang kedua, marilah kita panjatkan salam dan sholawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua nantinya akan memperoleh syafaat dari beliau di hari akhir nanti. Ibu-ibu sekalian, negara kita saat ini menghadapi satu krisis yang sangat hebat, krisis global, yaitu krisis akibat dari mewabahnya virus corona atau dikenal dengan nama COVID-19. Sampai hari ini kita pun tidak mengetahui kapan virus ini akan berhenti menyebar, tergantung kepada upaya para ilmuwan yang saat ini sedang bekerja keras untuk mencarikan vaksinnya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, insya Allah dengan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka vaksin antivirus ini ditemukan sehingga kemudian wabah ini juga dapat dihentikan. Ibu-ibu sekalian, krisis ini sangat hebat dan baru pertama kali terjadi dalam sejarah negeri kita, dan virus ini tidak hanya membawa dampak pada aspek kesehatan, ya, itu adalah jiwa manusia, tapi juga memberikan dampak terhadap aspek kehidupan ekonomi maupun politik serta sosial budaya. Dalam bidang ekonomi dampaknya itu kita semua mengetahui adalah negatif. Itu telah menyebabkan banyak dari rakyat kita yang kehilangan pekerjaan akibat di PHK ataupun penghasilannya berkurang akibat dirumahkan, ya, perusahaannya tidak mampu lagi untuk memberi gaji pada mereka. Nah, tentunya kalau ayah atau ibu yang tadinya bekerja kemudian menganggur ataupun penghasilan berkurang, tentu ini akan berpengaruh terhadap aspek ketahanan ekonomi keluarga-keluarga itu. Dan ini sungguh bukan situasi yang menguntungkan, sebab kalau satu keluarga lemah secara ekonomi, maka itu tentu akan berpengaruh terhadap aspek ketahanan keluarga mereka, dan pada gilirannya itu akan mempengaruhi upaya kita semua untuk membangun keluarga-keluarga Indonesia yang sakinah, mawadah warohmah, dan yang sehat serta kuat secara lahir dan batin, sehingga mereka dapat membangun keluarganya menuju keluarga yang sejahtera dan penuh dengan kebahagiaan. Seperti kita ketahui,
keluarga ini memegang posisi yang sangat strategis begitu ya, karena secara sosiologis keluarga itu adalah unit terkecil di dalam struktur sosial masyarakat kita gitu ya. Dan kalau keluarga Bati itu kan terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak serta plus keluarga besar begitu. Dan ini adalah satu situasi dan kondisi yang sangat tidak menguntungkan begitu ya. Dan meskipun pemerintah saat ini telah menggelontorkan kebijakan safety net begitu ya, untuk memberikan bantuan-bantuan sosial, dan kita mengetahui bahwa ini pun juga banyak persoalan di dalam implementasinya begitu. Nah, karena itu penting bagi kita semua, terutama kita yang bergerak di bidang sosial, kemasyarakatan, keagamaan, keormasan, aktivis yang peduli pada lingkungan masyarakat begitu, lingkungan keagamaan kita wajib untuk bergerak bersama membangun kesetiakawanan sosial atau solidaritas sosial begitu, supaya kemudian kita semua dapat menyelamatkan keluarga-keluarga Indonesia yang tentunya karena 87% penduduk Indonesia beragama Islam, tentunya yang paling terdampak itu adalah kalangan umat. Nah, demikian ibu-ibu semua, marilah kita bergerak bersama-sama dalam kapasitas kita masing-masing, ormas-ormas di mana kita menjadi pimpinan, di dalamnya kita menggerakkan potensi yang ada di seluruh wilayah Indonesia, di tingkat wilayah, provinsi, di tingkat cabang, kabupaten kota, sampai ke grassroots di bawah, itu untuk bergerak bersama-sama. Untuk satu adalah untuk mengurangi penyebaran dari virus corona ini melalui edukasi, pendidikan, sosialisasi, untuk menyebarluaskan informasi mengenai protokol kesehatan begitu ya, jaga jarak, social distancing, memakai masker, cuci tangan dengan sabun, disinfektan dan seterusnya begitu. Dan yang kedua adalah tadi itu membangun solidaritas sosial dengan menciptakan atau mendorong kreativitas masyarakat untuk supaya dapat mencari cara agar dapat kemudian memperoleh penghasilan lainnya sehingga mereka dapat menghidupi keluarga masing-masing. Demikian ibu-ibu, sedikit tausiah pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, saat ini kita sedang menghadapi pandemi wabah COVID-19. Wabah virus ini melanda hampir seluruh negara di dunia, tanpa membedakan agama, warna kulit, pangkat dan golongan, kaya maupun miskin, tua ataupun muda. Semua bisa tertular virus corona ini. Melihat sejarah dunia masa lalu, ternyata wabah virus ini juga telah melanda umat-umat terdahulu. Dalam agama, keadaan seperti ini adalah bagian dari sunnatullah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qablu wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Al-Ahzab ayat 62. Artinya sebagai sunnah Allah yang berlaku juga atas orang-orang sebelum kamu, dan kamu tidak akan mendapat perubahan pada sunnah Allah. Sunnatullah adalah ketetapan Allah yang berlaku di alam semesta. Untuk memahami sunnatullah, Allah memberi manusia akal untuk memahami fenomena alam dan hukum-hukum Allah. Allah juga memberi kemampuan memilih dan berusaha atau ikhtiar bagi manusia untuk menerapkan kemampuan akalnya.
Berdasarkan ikhtiar inilah manusia diberi pahala dan dosa atas perbuatannya. Di samping itu, keyakinan yang kuat terhadap takdir Allah membuat manusia ridho dengan sunnatullah. Virus COVID-19 ini adalah sunnatullah. Sifat virus ini menular dan penularannya melalui droplet dari orang ke orang. Semakin banyak orang berkerumun, semakin masif penularannya. Maka untuk menghindari semakin meluasnya wabah ini, perlu dilakukan tindakan preventif dengan mengikuti protokol kesehatan. Sering mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak fisik, memakan makanan yang sehat, dan minum vitamin untuk imunitas tubuh. Pencegahan penularan virus harus dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga dan masyarakat. Dalam keluarga, pertama kita harus memastikan bahwa semua anggota keluarga memahami bahwa wabah ini adalah bagian dari sunnatullah, agar keluarga tidak terlalu panik dan dalam ketakutan yang berlebihan sehingga lupa bahwa yang menciptakan virus ini adalah Allah SWT. Karena itu, di samping menerapkan protokol kesehatan dan juga harus banyak berdoa kepada Allah, mohon ampunannya. Kedua, semua anggota keluarga harus saling menjaga dan mengingatkan antara satu dengan yang lainnya terhadap bahayanya penularan wabah ini. Jika kita dan keluarga kita tidak peduli dengan sunnatullah yang berkaitan dengan menghindari virus ini, maka sebenarnya kita sudah menentang sunnatullah. Berarti juga menentang ayat Allah yang melarang kita untuk menjerumuskan diri dalam kebinasaan. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 195, "Wala tulqu biaidikum ilat tahlukah." Dan janganlah kamu jatuhkan dirimu dalam kebinasaan dengan tanganmu sendiri. Kita bersyukur bahwa negara kita berbeda dengan negara-negara lain, di mana penyebaran virus tidak merata. Ada wilayah pada zona hijau, ada pada zona kuning, dan ada pada zona merah. Sebagian wilayah masih menerapkan PSBB, sebagian lain mulai menerapkan PSBB transisi menuju new normal dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semoga tidak terlalu lama lagi Allah SWT mengangkat dan menghilangkan wabah virus ini di muka bumi, khususnya di negara kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahul musta'an. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Melihat situasi corona yang demikian ramainya dan demikian bahayanya, kami mengusulkan agar corona itu dihilangkan oleh Allah dari bumi Indonesia khususnya dan dari dunia. Usul kepada Allah, Allah semoga mendengar. Karena apa? Karena supaya Bapak Ibu dalam ibadah itu bisa tenang, bisa menghadap Allah, bisa tenang. Karena apa? Dalam Al-Quran kan ada wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Musyawarah semuanya itu kalau mempunyai azam, keinginan apa saja, kita harus tawakal kepada Allah. Maksudnya kita punya tujuan supaya corona hilang dari bumi Indonesia, dari dunia. Tujuannya adalah supaya masyarakat di dalam beribadah bisa tenang dengan baik, ingat kepada Allah.
dan itu semua Allah adalah yang menghilangkannya, dan Allah mendengarkan doa semua bangsa Indonesia khususnya dan ibu-ibu khususnya dan juga di dunia. Tujuannya apa? Supaya azam fatawakal ala Allah, itu maksudnya apa? Supaya bisa khusyuk di dalam sholat itu, tidak memikirkan penyakit-penyakit. Ya Allah, kami juga atas nama ibu-ibu dan majelis ulama PRK adalah perempuan remaja dan keluarga. Itu kalau tenang, tidak ada penyakit, perempuannya itu bisa tenang, remaja bisa tenang, keluarga bisa tenang, dan ibadah kepada Allah bisa khusyuk. Dalam ihsan kan gitu, antak budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ibadah kepada Allah seperti kita selalu dilihat oleh Allah. Kalau tidak, kita yang melihat kepada Allah waktu ibadah. Kalau penyakitnya tidak ada, kan tenang, bisa terjalankan seperti itu. Saya kira demikian. Kita berdoa kepada Allah, minta ya Allah berikan bangsa Indonesia ini tenang, penyakit corona bisa hilang, dan juga masyarakat Islam di dunia ya Allah hilangkan dari penyakit corona. Saya kira demikian. Allah tawakkalna. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sehat lahir batin menurut Islam yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah bangun sebelum subuh. Lebih-lebih lagi kalau kita bangun di tengah malam hari, sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Muzammil ayat 6. Inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wata'an wa aqwamu qila. Artinya, sungguh bangun malam itu lebih kuat sentuhan pada hati untuk diri dan jiwa manusia, dan bacaan Al-Quran pada waktu itu lebih berkesan. Selanjutnya Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 dan 80, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'al li min ladunka sultanan nasira. Allah menganjurkan kepada kita untuk bangun beribadah di tengah malam, untuk mendekatkan diri kepadanya, untuk memohon kepadanya agar ditempatkan di tempat yang terpuji, untuk memohon kepadanya agar diberikan kedudukan yang lebih tinggi, memohon agar kita terhindar dari wabah pandemi COVID-19 ini, agar diturunkannya obat dan rahmat untuk kita seluruh umat manusia. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, selalu menjaga kebersihan sebagaimana yang difirmankan Allah di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri atau membersihkan diri.
Hadirin, kebersihan atau kesucian yang dianjurkan oleh Islam itu adalah kebersihan yang sempurna, kebersihan yang seutuhnya, kebersihan lahir batin, sesuai dengan yang difirmankannya di dalam Al-Quran. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum waliyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah tidak hendak menyulitkan kita. Allah ingin membersihkan kita dan menyempurnakan nikmat-Nya untuk kita agar kita senantiasa bersyukur kepadanya. Yang ketiga adalah makan tidak berlebihan, sesuai dengan yang dipesankannya, wa kulu wasyrabu wa la tusyrifu innahu la yuhibbul musrifin. Makanlah kalian, minumlah kalian, tapi jangan berlebih-lebihan, karena sesungguhnya Dia, Allah itu tidak suka kepada orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang keempat, selalu berolahraga dengan berjalan kaki sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ke masjid jalan kaki, ke pasar jalan kaki, ke rumah saudaranya jalan kaki, ke tempat-tempat sahabatnya jalan kaki, bahkan ke medan perang pun Rasulullah selalu berjalan kaki. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, tuntunan kesehatan batin yang saat ini dampak dari merebaknya wabah pandemi COVID-19 ini antara lain rasa takut, kehilangan pekerjaan, sehingga sulit melihat sisi baik dari musibah ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengajarkan kepada kita untuk hidup sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang sabar. Allah menganjurkan kepada kita untuk selalu optimis, istiqomah, tawakal, tawadu, kerja keras, tidak mudah putus asa, tidak iri, tidak dengki, tidak marah-marah, pemaaf, sesuai dengan firman-Nya di dalam Al-Quran. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang berinfak baik di waktu lapang maupun sempit, yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang selalu berbuat baik. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, temuan yang luar biasa yang sesuai dengan diajarkan di dalam Al-Quran adalah hasil penelitian dari University of California tahun 2015 menyebutkan bahwa orang yang menahan amarahnya dan sikap pemaaf itu akan menghindarkan kita dari penyakit hipertensi, darah tinggi. Dan juga hasil penelitian pakar psikologi Virginia University Amerika Serikat tahun 2005 menyebutkan hubungan antara kesehatan dan sikap memaafkan itu sangat bermanfaat untuk manusia. Orang yang tidak memaafkan, terbawa emosi, kemarahan, menyimpan dendam, itu akan terindikasi mengalami penurunan fungsi kekebalan tubuh, tekanan darah lebih tinggi, ketegangan otot, detak jantung yang terlampau cepat. Tapi sebaliknya, orang yang selalu menahan marah dan pemaaf itu akan meningkatkan penyembuhan penyakit jantung, pembuluh darah, mengurangi stres, serta hubungan relasi sosial yang lebih baik.
Dan selalu bersyukur itu akan menjauhkan kita dari penyakit stres. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita pandai bersyukur, Allah akan melipat gandakan pahalanya untuk kita. Tapi kalau kita tidak pandai bersyukur, Allah akan menurunkan azabnya. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma tawwil umurana wa sahhih ajsadana wa nawwir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa nisyari ab'idna wa qadi hawaijana ya Allah wa qadi hawaijana ya Allah fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin ya Rabb. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Tsumma salamullah alaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala asrofil anam wa ala alihi wa ashabil masobidillah. Yang kami hormati seluruh keluarga besar PRK MUI dimanapun kita berada. Syukur alhamdulillah. Hanya kepada Allah kita bersyukur atas nikmatnya yang diberikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman dan Islam. Suatu nikmat yang tiada tara nilainya, tidak bisa dibandingkan dengan nikmat apapun di dunia ini. Dan hanya hamba-hamba pilihan Allah lah yang menerima nikmat iman dan Islam itu. Tidak semuanya, dan tidak semuanya sadar bahwa iman dan Islam adalah pegangan hidup kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bagaimana upaya kita tetap istiqomah bersyukur kepada Allah dalam situasi apapun, apalagi situasi sekarang ini kita sedang mendapatkan musibah Allah, musibah COVID-19 yang kita rasakan bersama. Firman Allah di dalam surat Fussilat ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Di dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita semuanya bahwa siapa yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah dan istiqomah, tetap tegak lurus, tidak pernah tergoyah dalam situasi apapun, maka Allah akan menurunkan para malaikat menemani kita kalau kita sedang menyatakan tentang keimanan kita kepada Allah. Malaikat membisikkan kepada kita, jangan takut dan jangan gusar, karena ke surgalah kita akan kembali. Insya Allah kita semuanya, kalau kita istiqomah dalam situasi apapun, kita akan ketemu lagi nanti di surganya Allah. Yakin, yakin dan yakin. Ke surga kita semuanya, keluarga besar PRK MUI ini akan ketemu kembali. Suasana bahagia, suasana gembira di surga yang tidak pernah akan mendengar suara bisikan yang tidak mengenakan. Adanya hanya illa kilang salaman salama. Selamat, selamat, bahagia. Dan bahagia selamanya. Setiap saat, setiap kesempatan. Kita akan terus bahagia. Apapun yang kita inginkan, insya Allah itu akan terwujud semuanya. Ya Allah, ya Tuhan kami,
perkumpulankanlah kami nanti di surga bersama keluarga besar kami dari PRKMU ini dan keluarga besar dari masing-masing keluarga kita. Kita akan tetap istiqomah menyatakan Tuhanku hanyalah Allah, tiada yang lain. Dan tetap kita berbahagia, bersyukur, alhamdulillahirabbil alamin. Dalam kesempatan apapun kita bersyukur, alhamdulillah wa syukrillah wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Mudah-mudahan semua yang kami sampaikan ini ada hikmahnya. Terutama saya tausiah untuk diri saya sendiri dan juga untuk saudaraku semuanya. Insya Allah semuanya akan diterima Allah sebagai amalan kita. Billahi taufik wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas berkat, rahmat dan inayahnya jualah sehingga kita masih diberi nikmat sehat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai umat Islam. Dan tak lupa pula kita haturkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasul rahmatan lil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita ikhtiar dan tawakal menghadapi wabah COVID-19. Penyebaran wabah COVID-19 yang merebak di berbagai negara, termasuk di Indonesia, merupakan pandemik virus yang mengancam kehidupan manusia. Sudah banyak yang menjadi korban, ratusan ribu terinfeksi positif dan ribuan orang meninggal dunia, termasuk di Indonesia. Penyebaran wabah COVID-19 ini sulit dideteksi. Tapi kita tidak usah terlalu panik menghadapi wabah COVID-19. Mari kita senantiasa ikhtiar dan tawakal. Mari kita menjaga kesehatan lahir dan batin, mengajak anggota keluarga kita untuk senantiasa menjaga kesehatan lahir dan batin, menjaga kebersihan lingkungan, dan menambah asupan vitamin, terutama vitamin C dan vitamin E. Vitamin C dan vitamin E ini bisa kita dapatkan dengan memakan buah-buahan dan sayur-sayuran. Dan tetap kita berusaha menggunakan masker, menjaga jarak, dan berupaya untuk stay at home. Kalau tidak ada urusan yang sangat penting, yang sangat mendesak di luar, lebih baik kita di rumah. Wabah COVID-19 ini adalah salah satu musibah yang merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas dasar sifat rahim dan rahman Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita umat Islam harus sabar, ikhtiar dan tawakal menghadapi wabah COVID-19 ini. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 156. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina iza aswabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yakni orang-orang yang ketika tertimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
Mari kita senantiasa ikhtiar dan tawakal menghadapi wabah COVID-19 ini. Mari kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, dan berdoa semoga wabah COVID-19 ini cepat sirna di muka bumi ini. Dan kepada saudara-saudara kita yang menjadi pasien COVID-19, yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk terhindar dari wabah COVID-19 dan sudah ikhtiar berobat yang pada akhirnya meninggal dunia, mari kita doakan semoga mereka mendapatkan pahala seperti pahala orang mati syahid. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri pribadi saya sendiri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah, kita panjatkan. Allah masih memberikan kepada kita semua kekuatan, kesehatan, kemampuan kita semua untuk melaksanakan apa yang Allah perintahkan dan menghindari apa yang dilarang. Allah masih memberikan kepada kita mampu untuk beribadah, mampu melaksanakan sholat, mampu melaksanakan kewajiban kita sebagai ibu, sebagai anak, sebagai eyang, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di suasana hari ini dan insya Allah selanjutnya. Ibu-ibu sekalian, disebutkan dalam hadis bahwasanya mangkoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan sholat malam di bulan Ramadan karena iman, maka Allah akan memberikan kepadanya pahala dan niscaya akan diampuni dosa-dosanya. Luar biasa. Hadis ini disampaikan oleh Muttafaqun alaih, oleh Bukhari dan Muslim, yang menyatakan bahwa suasana malam hari Allah berikan pada kesempatan sekarang adalah musibah yang tidak hanya untuk pribadi, untuk keluarga, tapi semua negara mengalami, yaitu Corona COVID-19. Allah perintahkan untuk sholat malam dan Allah akan memberikan ganjaran karena kita melakukannya. Kita berdoa sama Allah bukan untuk diri sendiri, tapi untuk negara, untuk dunia ini. Allah segera menghilangkan, menghapus penyakit COVID ini, sehingga kita dengan nyaman kita bisa melakukan ibadah untuk selanjutnya. Ma taqaddama min dzambi. Kita mohon pada Allah, kita mohon ampunan, kita mohon sama Allah dihilangkan penyakit ini dan kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan selanjutnya. Dalam Al-Quran Al-Baqarah 184 disebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan lalu berbuka, maka wajib baginya menggantinya sebagaimana yang ditinggalkan pada hari-hari lain. Masya Allah, Allah memberikan ujian COVID ini. Ada rasa sakit karena usianya sudah
sepuh, sudah lebih dari 45 ke atas misalnya, seperti saya, kemudian batal karena Bunda batal saja, karena ini khawatir nanti kalau sakit bertambah sakit. Bunda batalkan untuk apa? Tidak sesak, tidak lelah, tidak batuk. Kemudian bundanya itu manut membatalkan karena disuruh anaknya. Alhamdulillah, bersyukur, tetap berdoa. Sewaktu membatalkan puasa itu, minum kurma, minum air, makan kurma. Dahabat dhoma'u wa batalatil uruku wa tabatal ajru insyaallah. Ya Allah, aku sudah hilang dahaga ini, tapi aku membatalkan di tengah waktu, masih zuhur aku batal. Insya Allah tidak apa-apa. Kita mohon sama Allah, Allah berikan kekuatan sehingga kita bisa mengganti atas apa puasa 1 hari 2 hari mungkin untuk hari kemudian setelah Lebaran, setelah Idul Fitri barangkali. Tapi 2 kita hutang puasa, maka kita wajib menggantikannya juga dengan 2 hutang. Kemudian disebutkan bahwasanya Ramadan adalah dijadikan Allah untuk upgrade keimanan. Alhamdulillah, di bulan Ramadan kita bisa menyelesaikan 1 hari 1 juz, bisa 1 hari 2 juz. Ini untuk apa? Yang kemarin sebelum Ramadan kita santai. Tidak mesti kita bisa 1 juz, 1 halaman saja sudah. Inilah Allah berikan settingan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang memang Allah berikan upgrade untuk keimanan kita. Malah ada yang menyatakan kita mendapatkan hadis setan itu dibelenggu agar apa? Kita terhindar untuk melakukan keburukan-keburukan. Dan Ramadan diberikan untuk umat Islam, umat yang digadang-gadang sebagai khairul qurun, dengan saling menasihati dalam kebaikan, kemudian kita mengingatkan, saling memberitahu hal-hal keburukan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Kemudian Ramadan artinya adalah membakar. Ia akan membakar dosa-dosa yang dilakukan. Maka Rasulullah menyampaikan celaka jika Ramadan terlalu dan berlalu aja. Ada umat yang tidak bisa mohon untuk mengampuni dosanya. Terlalu di sini apa tadi saya sebutkan? Ya hanya santai, yang biasa ke mall ya ke mall, yang biasa kita menggunjing ya menggunjing. Sementara membakar di sini adalah membakar kebaikan-kebaikan untuk menghilangkan dosa-dosa yang telah berlalu. Kemudian Ramadan adalah identik dengan Al-Quran. Karena kitab ini diturunkan di bulan Ramadan, bahkan di salah satu malam yang diberkahi, membacanya satu huruf mendapatkan pahala. 10 kebaikan, 1 huruf dilipatkan menjadi 10 huruf. Kebaikan-kebaikan yang seperti itu, jika hatam 30 juz, bagaimana kebaikan ini? Masya Allah, luar biasa. Kemudian Ramadan hanya sejenak, sebentar. Sebagaimana acara internasional yang kita undang, pesertanya banyak, kemudian di antara itu menghadirkan diskon-diskon yang banyak, keuntungan yang banyak, semuanya kita butuh dan gratis, silakan ambil apa saja, bebas. Namun acara itu hanya dibatasi, hanya sejenak, hanya 1 bulan. Gak lama. Apa yang kita lakukan? Kita lari gesit, kita mengejar diskon itu, atau kita santai? Kita ngambil uang yang banyak biar semua apa yang kita milikin, apa yang kita sukain, apa yang kita pilih itu kita bisa memilikinya. Kita cermat. Aku bawa uang segini, aku harus mendapatkan diskon ini, diskon itu. Itulah Ramadan adalah berebut, berlomba-lomba, semuanya saling usaha. Aku akan memberikan santunan di bulan Ramadan. Aku akan baca banyak Al-Quran di bulan Ramadan. Ayyamum ma'dudat, Ramadan hanya sebentar. Insya Allah 1 terpaan, 1 tempaan dalam 1 bulan penuh itu kita akan lalui dalam Idul Fitri, Idul Adha,
Sa'ban, hari-hari berikutnya, bulan-bulan berikutnya dengan kebaikan yang sudah kita tancapkan, kita lakukan dalam 30 hari di bulan Ramadan. Semoga COVID ini adalah pembelajaran kepada kita semua, karena selama kita sering di rumah, kita bisa melakukan hafalan-hafalan, melakukan bacaan-bacaan Al-Quran yang kemarin kayaknya keliru, antara gunnah, antara ikhfa, antara iklab, ada kebaikan-kebaikan di sini. Masya Allah, jazakumullah kepada Majelis Ulama Indonesia, dalam hal ini Komisi Perempuan, Remaja dan Anak, Komisi, atas waktunya dan jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah, apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulia, indah, cantik, berseri, kulit putih bersih merahnya pipimu. Dia Aisyah, putri Abu Bakar, istri Rasulullah. Sungguh sweet Nabi mencintamu, hingga Nabi minum di bekas bibirmu. Bila marah Nabi kan bermanja, mencubit hidungnya. Aisyah, romantisnya cintamu dengan Nabi. Dengan baginda kau pernah main lari-lari, selalu bersama hingga ujung nyawa kau di samping Rasulullah. Aisyah, sungguh manis oh sirah kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau istri tercinta, ya Aisyah ya Humairah, Rasul sayang, Rasul cinta.